Semua kembali lagi di Daniel Genre Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan cat asli mobil dengan cat yang sudah diubah. Bagaimana cara melihatnya itu, membedakan seperti apa, mana yang sudah dicat dan mana yang belum dicat gitu. Kita akan bahas tuntas pada video kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalau misalkan ingin menambahkan, misalkan ditulis di kolom komentar aja seperti apa ya. Misalkan tulis di kolom apa yang kurang dan apa aja yang harus ditambahkan, bisa kalian tulis di bawah deh. Dan lupa di like, comment, subscribe video ini supaya lebih berkembang ke depannya ya. Oke, jadi pada video kali ini yaitu kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah kita buka itu di bagian kap depan atau bagian kap mesin. Kita buka kap mesin tersebut dan kita cek apakah mobil itu sudah dicat ulang atau tidak. Nah, pastikan cat di bagian rangkanya itu, bagian bullhead, bagian segala macam tulang-tulangnya gitu, bullhead, tulang-tulangnya gitu kan. Itu kalian harus cek juga apakah warnanya masih sama sesuai dengan pabrikannya atau tidak gitu. Kalau misalkan dia warnanya sudah tidak sesuai dengan pabrikan atau sudah dicat ulang, itu identifikasi bahwa mobil itu sudah dicat ulang gitu. Itu identifikasinya. Kalau misalkan masih bon pabrik, dia dan bulat-bulatnya tuh, dan misalnya kalau di bagian mesin tuh, bagian kaki atau bagian mesin itu biasanya dia ada yang bulat-bulat gitu kan, bagian kaki itu yang untuk kaki itu apa namanya? Untuk kaki itu apa namanya tuh? Kaki itu apa namanya sih? Susah banget. Kaki itu namanya apa? Bukan sombreka ya, bagian sombreka di bagian mesin. Misalkan nanti titik bulat gitu ya, titik bulat gitu kan, misalnya ada titik bulat gitu, bahan pabrik. Kalau misalkan itu masih ada, berarti itu mobil identifikasi belum pernah tabrakan. Jadi otomatis itu masih bahan pabrik, berarti belum ada identifikasi itu nabrak atau banjir seperti itu. Nah, yang kedua, kalian harus ngecek bagian kap mesin. Nah, kap mesin apa yang harus kalian cek? Kap mesin yang harus kalian cek itu adalah kayak bagian seal, bagian karetnya itu, bagian seal pinggirnya itu kalian harus cek apakah dia masih bagus, masih rata, masih rapi, masih mulus. Kalian harus cek itu aja nggak harus kalian cek apakah bagian sealnya itu dia masih bagus atau masih rapi banget, ban pabrik. Nah, kalau masih ban bagus, masih ban pabrik total, atau identifikasi mobil itu belum pernah tabrakan gitu. Yang kedua, kalian harus cek juga tulang-tulang itu apakah sudah ada identifikasi nabrak atau tidak. Coba itu. Jadi kalian harus cek juga apakah mobil itu ada identifikasi bekas nabrak atau tidak. Seperti itu. Misalnya tulang-tulangnya itu masih rata, masih lempeng, bahasa ilmiahnya itu apa ya, bahasa yang sering disebutkan lompeng lah inti istilahnya itu. Jadi itu kalian harus cek juga apakah dia masih ada bulat-bulatan bahan pabriknya gitu, apakah dia udah masih ada bahan pabriknya atau tidak, kalian harus cek juga. Apakah di bagian tulang-tulangnya itu atau di bagian kap mesinnya masih ada tulisan Toyota atau Honda atau Daihatsu atau apa. Misalkan masih ada tulisan tersebut, bahwa mobil itu identifikasi belum ada bekas nabrak, bahwa mobil itu masih asli semua catnya. Seperti itu. Selanjutnya itu kan buka pintu bagian samping juga. Untuk bagian samping ke kanan, kalian cek bagian karetnya itu. Kalian cek bagian karetnya itu. Itu kalian harus cek apakah ada semprotan cipratan cat. Kalau mobil itu ada cipratan cat-catan atau tidak. Gitu. Kalian harus tahu ada cipratan bekas cat atau tidak gitu. Harus cek juga. Seperti itu.
kakak cek juga apakah ada bekas cipratan atau tidak, mungkin kakak. Jadi itu ada ya kakak cek juga. Dan yang paling fatal itu adalah bagian kap mesin tadi yang saya bilang tadi. Terus yang bagian fatal juga di bagian karetnya. Kalau misalnya karet udah kena cipratan cat, otomatis itu tidak bisa dihilangkan. Identifikasi bahwa mobil itu sudah diganti, udah dicat ulang. Kalau misalkan mobilnya itu sudah dicat ulang, tapi bagian karetnya itu kemungkinan bisa diganti, bagian karet kacanya itu. Tapi di pintu kemungkinan bisa diganti karena bagian jual. Udah banyak sih. Jadi itulah beberapa rangkuman beberapa hal yang udah gua rangkum. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi itu ya beberapa ya. Jadi itu yang harus kalian cek sebelum kalian membeli mobil bekas. Even bukan mobil bekas, mobil baru pun kalian harus cek. Jadi nggak semuanya mobil baru itu mulus. Bisa aja di repair, tapi kondisi masih bagus, masih baru, atau mobil udah ya kena kata banjir atau apa, harus di repair mobil tersebut kan, gitu. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Share video ini ke sosial media supaya kalian lebih gampang ya melihatnya, dan saya juga bangga ke dunia sosial media segala macam. Sekalian share video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.